ini ada sebuah buku yang hari ini akan diterbitkan, judulnya adalah Hari Terakhir Kartosuwiryo. Ini mengungkap ada 81 foto yang selama ini belum pernah tampil di publik, foto-foto menjelang eksekusi Kartosuwiryo. Kalau selama ini dalam sejarah banyak diduga Kartosuwiryo dimakamkan di Pulau Onrus. Berdasarkan buku ini, kemungkinan ia dieksekusi di Pulau Ubi di Kepulauan Seribu. Nah, sudah bersama saya ada penulisnya, Bang Fadlizon. Selamat pagi, Bang Fadli. Selamat pagi. Kemudian yang di sebelah Bang Fadli adalah putra bungsu dari Pak Kartosuwiryo, Pak Sarjono Kartosuwiryo. Nah, Bang Fadli, cerita dulu dong, kenapa kemudian Anda ingin membuat buku Hari Terakhir Kartosuwiryo? Saya sudah lihat nih foto-fotonya. Ya. Memang saya belum pernah melihat nih. Apalagi di sini di awal foto terkait eksekusinya Kartosuwiryo ya. Ya. Jadi memang kebetulan pada hari ini tanggal 5 September 2012 adalah makan terakhirnya keluarga Kartosuwiryo dengan Pak Kartosuwiryo sebelum dieksekusi. Karena ketika itu berdasarkan pengadilan tanggal 14 sampai 16 Agustus, Kartosuwiryo divonis hukuman mati. Kemudian dieksekusi pada tanggal macam-macam nih, ada 5 September menyebut, di versi tentara ada 12 September. Nah, selama ini keluarga juga tidak pernah tahu, dan juga masyarakat pada umumnya tidak pernah tahu. Bahkan ada makam di Pulau Onrus mengatakan makam itu adalah makamnya Kartosuwiryo. Tapi sesungguhnya berdasarkan foto ini, saya yakin itu bukan makamnya Kartosuwiryo. Makamnya itu ada di Pulau Ubi, tempat dieksekusi ketika itu. Dan 81 foto ini saya kira satu-satunya yang eksis di dalam sejarah Indonesia, satu rangkaian dari satu peristiwa eksekusi terhadap tokoh politik. Kita lihat Kartosuwiryo ini adalah seorang juga pelaku sejarah ya yang penting. Kartosuwiryo ini pernah menjadi ketua Yong Yava, pernah jadi ketua Yong Islametenbond, dan hadir di dalam Sumpah Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda, walaupun akhirnya pada tahun setelah perjanjian Renville itu berpisah jalan dengan Bung Karno. Dan Kartosuwiryo ini juga sahabat dari Bung Karno sebetulnya. Dan eksekusi itu lahir ya karena Kartosuwiryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia pada tahun 49, dan akhirnya dianggap oleh pemerintah Soekarno ketika itu ini merongrong kekuasaan yang sah. Saya ingin melihat bahwa ini bukan dari sisi pro dan kontra, tapi bagaimana kita melihat sosok Kartosuwiryo dalam perjalanan sejarah sampai akhir. Saya kira maksudnya adalah meluruskan sejarah dan menempatkan tergantung kita masing-masing tentu ya. Tetapi melihat foto-foto ini, saya kira ini sesuatu yang sudah waktunya diketahui oleh publik. Iya, kalau saya lihat nih luar biasa, ini foto-foto yang memang selama ini pasti menurut saya paling tidak pada pemerintahan zaman Orde Lama dan Baru tidak mungkin tidak dipublikasikan. Ya. Kita lihat foto seperti ini nih sesaat setelah eksekusi dilakukan ya Mas ya? Iya. Ini foto-fotonya Anda dapatkan dari mana? Saya mungkin mendapatkannya agak kebetulan karena saya punya perpustakaan. Kemudian saya juga membeli ini dari seorang kolektor yang waktu itu mungkin kalau tidak saya ambil, ini mungkin sudah ada di luar negeri gitu ya, dan mungkin tidak pernah terpublikasi. Nah, saya kira apapun ceritanya, foto-foto ini adalah bagian dari sejarah kita, dan kita harus dewasa menyikapinya sebagai bagian dari peristiwa masa lalu, dan ini sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Dan saya kira keluarga Kartosuwiryo yang selama ini mempertanyakan di mana sebetulnya dilakukan eksekusi dan di mana makamnya, saya kira punya hak juga untuk mengetahui gitu ya. Okay. Begitu juga dengan masyarakat pada umumnya. Saya ke Pak Sunarjo, informasi ini juga baru Anda terima atau memang ini sudah lama tapi kemudian memang tidak terungkap secara sepenuhnya? Kita tahu bahwa di akhir ketika dieksekusi, pemerintah tampaknya tidak secara gamblang menjelaskan prosesnya di mana, pemakamannya di mana. Ya. Ini juga baru dan saya juga kaget gitu. Tiba-tiba ada foto sedetail ini. Waktu setelah eksekusi itu hanya dipanggil, dinyatakan bahwa eksekusi sudah dilakukan di sebuah tempat di wilayah hukum Republik Indonesia, dan barang-barang milik pribadinya dikembalikan. Anda langsung yakin bahwa ini adalah foto-foto? Saya ingin memperlihatkan, ini ada foto bersama keluarga ya? Ya. Anda bisa jelaskan di sini?
siapa-siapa saja? Anda juga ada di sini Saya tidak hadir karena saya ini masih berusia 5 tahun. pada saat Ketika itu terjadinya. dianggap belum ya. pantas mungkin ya. Oke, ini siapa-siapa saja? Ini Anda mengenali? kakak saya yang paling tua Muhammad Darda, ini Tahmid, ini Komalasari, ini ibu saya Dewi Siti Kalsum, ini Danti kakak saya. Itu kalau ini saya nggak kenal ini. Oke, baik. Anda mendapatkan cerita seperti apa dari kakak Anda, dari ibu Anda terkait almarhum ayah ketika proses eksekusi? Karena waktu itu mungkin Anda juga tidak terlalu ini karena masih usianya 5 tahun. Ya, yang saya tahu itu bapak saya itu ada 4 permintaan, tapi hanya satu yang bisa diluluskan, Apa-apa yaitu saja? pertemuan dengan keluarga untuk terakhir kali. Yang pertama itu ingin bertemu dengan perwira terdekat. Ini ditolak karena ada sangkut paut dengan politik. Kemudian yang kedua itu dia ingin eksekusinya disaksikan oleh wakil dari keluarga. Itu juga tidak bisa. Kemudian ingin jenazahnya dikembalikan dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Itu pun tidak bisa. Oke. Hanya satu kemudian Ya, dan terakhir kali auditornya masih bertanya, saya boleh meluluskan satu lagi permintaan sebelum Bapak dieksekusi. Apa permintaan Bapak? Mungkin jalan-jalan ke Amerika atau makan yang enak atau apa? Bapak saya hanya mengingat, saya ingin bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta untuk melihat kebijakan selama ini diterima atau ditolak. Selama ini upaya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk mengetahui fakta-fakta sebenarnya? Tidak ada yang signifikan. Saya tergantung kepada takdir Allah saja. Kalau Allah sudah membukakan, tiada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan itu terjadi hari ini, tahun ke-50 makan siang terakhir. Oke, bisa dijelaskan? Makan siang terakhir maksudnya? Ya, makan siang terakhir itu seperti Hari ada ini, dalam tepat foto. tanggal hari ini? 5 September itu adalah makan siang terakhir pertemuan dengan keluarga. Setelah itu kita berpisah dan tidak pernah ketemu lagi. Oke, baik. Saya ke Bang Fadil. Bang, kontroversial. Sosok ini dinilai membawa nilai-nilai yang kemudian mencederai apa yang kemudian dipercaya masyarakat saat itu, yang dibawa oleh pemerintah saat itu. Menurut Anda, memandang sosok Kartosuwiryo ini seperti apa? Tapi kita Ya. jeda dulu, Bang. Oke. Kami harus jeda dulu, pemirsa, kami kembali setelah lagi. Melanjutkan tadi pertanyaan saya, pandangan Anda terhadap sosok Kartosuwiryo. Ya, kita kan di dalam sejarah itu harus melihat tidak bisa hitam putih ya. Walaupun dalam hal-hal tertentu saya kira tentu ada yang prinsipil, terutama masalah bentuk negara, kesatuan Republik Indonesia dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita lihat perjalanan, Pak Kartosuwiryo ini adalah seorang yang lahir dari keluarga sebetulnya priai, abangan, mendapat pendidikan itu Belanda. Sama-sama menjadi muridnya dan pernah tinggal di tempat kosnya Hos Cokroaminoto bersama Bung Karno, bersama Musso dan lain-lain. Walaupun ada perbedaan-perbedaan waktu dan tempat gitu. Mereka sama-sama tahun 27 juga di dalam sidang-sidang mempersiapkan Sumpah Pemuda, pertemuan-pertemuan untuk melawan kolonial Belanda gitu. Dan tahun 30-an juga aktif di dalam Sarekat Islam yang saya kira juga ketika itu melawan Belanda. Nah, mereka berpisah jalan kan setelah itu. Dan saya kira ada memang setelah Indonesia merdeka, ada yang ingin Republik Indonesia, ada yang ingin federalisme, ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara komunis. Itu macam-macam ketika itu. Termasuk ketika itu laskar-laskar. Nah, Pak Kartosuwiryo ini memimpin dulu Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Itu dua laskar yang penting sebetulnya untuk melawan pemerintah kolonial. Jadi jasanya ada. Tetapi saya kira yang menjadi masalah ketika itu adalah mendeklarasikan negara Islam Indonesia pada Agustus tahun 49. Dan sini berlawanan dengan pemerintahan yang sah. Nah, kita sekarang tentu sudah berada di dalam NKRI. NKRI ini juga tahun 50 baru loh. Ya, bukan tahun 45. NKRI itu karena mosi integral Natsir ketika itu. Dan satu lagi, Kartosuwiryo ini dulu juga pendiri dari Masyumi. Ya, dan saya kira kita harus melihat ini satu sosok. Tidak bisa kalau dia hitam semua, putih semua. Selalu setiap orang itu ada kelemahan-kelemahan, ada kelebihan-kelebihan, ada jasa-jasa, tapi juga mungkin ada dosa-dosa, itu biasa di dalam sejarah. Nah, kita harus dudukan ini sekarang ini secara dewasa, apalagi ini sudah 50 tahun yang lalu.
Dan kita berharap di masa yang akan datang terjadi rekonsiliasi nasional dari semua golongan, apalagi golongan yang jelas-jelas membela Republik Indonesia ketika itu. Ya. Saya juga baca di beberapa literatur. Jadi Kartosuwiryo ini seperti yang Anda sebutkan memang kental sekolah-sekolah Belanda, kemudian mengenal Islam itu dari seorang guru ngaji kalau nggak salah namanya Noto Diharjo. Iya. Nah dari situlah kemudian ia kenal Islam, bahkan saya sempat membaca literatur itu, dia kemudian sangat tertarik ya dengan dunia Islam dan meninggalkan apa ya, nggak mau kuliah, nggak mau, karena dia lebih tertarik pada Islam itu. Begini, Kartosuwiryo itu kuliah dulu. Kuliahnya itu di Nias ya, Nias bukan kota Nias, tapi nama sekolahnya itu Nias. Setelah HIS, ELS, kemudian NIAS. Ya. Nah, kemudian diberhentikan karena di dalam kamarnya itu ditemukan buku-buku komunis. Ya, waktu itu didapat dari pamannya, seorang tokoh intelektual yang hebat juga yang namanya Mas Marco Di Kromo. Mas Marco Di Kromo ini adalah seorang penulis hebat waktu itu dan juga intelektual, dan dia memberi buku. Jadi diketemukan buku Marx itu, dianggap waktu itu ini mau melawan Belanda. Akhirnya dikeluarkan tahun 1927 itu. Ya, dan dia juga cukup disegani sebagai tokoh Islam ya. Oh iya, karena memang dianggap yang non kooperatif dengan Belanda ketika itu, tidak pernah mau bekerja sama. Walaupun di zaman Jepang itu pernah sama-sama dengan Bung Karno di Jawa Hokokai. Itu adalah organisasi yang dibentuk setelah Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Waktu itu kan ada 4 serangkai. Nah, di Jawa Hokokai termasuk Kartosuwiryo juga ikut. Dan Kartosuwiryo juga ikut di dalam pemerintahan di awal-awal Republik Indonesia ketika masih muda. Oke, Bang, siapa yang kemudian mengabadikan momen-momen ini ketika proses eksekusi? Saya tidak pernah tahu, dan di dalam pengantar saya sampaikan bahwa foto-foto ini sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengambil, tapi kemungkinan besar adalah satu dokumentasi dari tentara, ya, tetapi tidak pernah terlacak siapa orangnya. Nah, namun karena ini mempunyai nilai sejarah yang penting ya, saya kira ini perlu dipublikasi, dan saya kira foto-foto ini adalah satu-satunya foto yang eksis yang ada tentang satu rangkaian eksekusi terhadap tokoh politik seperti Kartosuwiryo. Sumokil juga tokoh RMS dieksekusi tahun 1964 di Pulau Ubi juga. Tapi kita juga tidak pernah tahu bagaimana prosesnya terjadinya gitu. Dan ini juga saya kira di dunia juga tidak ada yang sedetail ini ya, dengan satu rangkaian yang cukup lengkap ya. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena jatuh ke tangan saya, karena waktu itu kalau tidak saya ambil mungkin sudah ada di luar negeri atau hilang atau bagaimana gitu. Baik, terakhir Pak Sarjono, mungkin kalau sebagai anak ya, saya akan berusaha mencari di mana makam ayah saya tentunya. Nah, pernahkah kemudian Anda sendiri begitu sebagai pribadi datang ke Pulau Onrus? Nah, kemudian nih ada lagi nih ternyata diduga di Pulau Ubi. Nah, perjalanan Anda untuk mencari makam ayah itu Anda lakukan nggak? Sudah. Yang terakhir diyakini bahwa itu di Pulau Onrus. Malah saya bawa wartawan dari Tempo. Disiarkan pada tahun yang lalu itu sebagai edisi khusus bulan Agustus. Nah, tapi kalau dengan penemuan ini saya lain juga. Lebih yakin ini di Pulau Ubi. Karena ketika itu tidak mungkin dipindahkan, digali, kemudian ditanam di Pulau Onrus. Itu tidak mungkin. Ada keinginan untuk mengecek sana? Akan terus digali, saya cari. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ini Terima kasih. apa ya? Merupakan informasi terbaru sehingga memperkaya lagi pengetahuan kita akan sejarah, fakta-fakta baru terungkap dalam buku ini, Hari Terakhir Kartosuwiryo.